Kisah orang-orang saleh yang pernah bertarung dengan para jin. Kisah ini ditulis oleh Wida Ningsih, Minggu 7 Agustus 2022. Mengimani adanya jin merupakan bagian dari keimanan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran telah menegaskan bahwa Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Lantas, jika ada pertanyaan mengenai adakah jin bisa menampakkan diri, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dengan begitu, maka tidak pantaslah bagi seseorang yang soleh takut terhadap jin dan penampakan setan, karena Allah telah melebihkan manusia daripada jin. Berikut beberapa kisah sahih dari Nabi Rasulullah SAW, sahabat dan orang soleh saat melihat penampakan jin. 1. Nabi Ibrahim. Dari Ibnu Abbas, beliau bercerita, ketika Ibrahim berhaji, tiba-tiba iblis menampakkan diri di hadapan beliau di Jumrah Aqobah. Lalu Ibrahim melempar iblis itu dengan 7 batu hingga iblis masuk ke tanah. Kejadian itu berulang 3 kali. Ibnu Abbas berkata, "Itulah ajaran agama ayah kalian, yakni melempar jumroh." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Hakim. 2. Nabi Muhammad SAW. Di suatu malam Rasulullah sholat, lalu jin Ifrit menampakkan diri, lalu beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah." Setelah itu beliau mencekiknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Umar bin Khattab. Seorang pria keluar kemudian bertemu dengan jin. Tiba-tiba jin itu berkata, "Bertarunglah melawanku." Maka mereka berdua dan akhirnya jin itu dapat dikalahkan. Seseorang bertanya, "Siapakah gerangan pria itu?" Dijawab, "Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab." Riwayat Tabrani. 4. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ditugaskan Nabi untuk menghancurkan berhala Uzza. Lalu beliau pergi ke sebuah kampung dan menemukan bahwa Uzza adalah setan perempuan telanjang yang berambut acak-acakan. Khalid lalu menikamnya dengan pedang. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengambil air di sumur. Lalu setan menampakkan diri. Beliau bergulat dengan setan itu dan menghantam hidungnya dengan batu. Riwayat Baihaqi. 6. Ibnu Zubair. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia melihat sesosok jin laki-laki, tapi tingginya hanya sejengkal, sekitar 30 cm. Lalu Ibnu Zubair bertanya, "Makhluk apa kamu?" Lalu makhluk itu menjawab, "Saya Izib." Ibnu Zubair bertanya lagi, "Apa itu Izib?" Makhluk itu menjawab, "Izib ya Izib." Lalu makhluk itu gebuk Ibnu Zubair dengan tongkat sampai makhluk itu lari terbirit-birit.
Al-Shibli dalam Ahkam Al-Jan. 7. Imam Mujahid. Sesosok jin pernah muncul mengganggu di depan Imam Mujahid. Lalu beliau mengejarnya sampai jin itu jatuh. Beliau berkata, "Kalau kamu takut, mereka akan menguasaimu. Untuk itu bersikap keraslah." Riwayat Ibnu Abi Dunya. Selain berwujud manusia, jin juga dapat tampil dalam wujud binatang. Imam Bukhari menyebutkan dari sekian riwayat menyangkut perubahan bentuk jin, antara lain dalam bentuk ular. Sementara itu Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa jin dapat mengambil bentuk manusia atau binatang, seperti ular, kalajengking, sapi, kambing, dan kuda. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Fatir ayat 6.